Ibu, kitabnya apa, Ibu? Kok Anda bisa kayak orang Kristen bertanya Al-Quran aja? Ngomong aja. Saya udah bilang, iman Islam saya nggak usah kamu pertanyakan. Itu bukan hak kamu. Nah, justru karena itulah, Ibu. Justru karena itulah ada yang aneh di sini. Makanya saya sebagai Kristen Muslim, ya harus mengatakan itu karena memang Ibu unik. Ada aneh di situ. Anda mengatakan saya terpojok, Anda mengatakan Al-Quran Anda. Ya kan? Terus kemudian pernyataan saya yang saya khususkan kepada semua umat Islam, itu seakan-akan Ibu yang merasa. Berarti Ibu memang ada misi di balik semua ini. Ada sesuatu gitu loh. Anda datang kepada kita bertanya tentang Islam. Kemudian ketika saya sudah menjawab, Anda katakan saya terpojok malam ini. Iya kan? Seakan-akan bahwa Al-Quran itu salah. Nah, ditambah lagi pernyataan Ibu mengatakan Al-Quran Anda. Kami sebagai apologet Muslim, kepada sesama Muslim, sebodoh-bodohnya kami tidak pernah mengatakan Al-Quran Anda. Umat Islam seawam-awamnya tentang Islam, mereka tidak pernah mengatakan Al-Quran Anda. Sesama Islam. Nah, ada yang kayak begitu, Ibu. Tapi malam ini, kejiwaan Ibu lagi goyah nih. Aslinya kelihatan. Apa yang Ibu sembunyikan dalam kalbu Anda tercermin dari pernyataan Ibu barusan. Terpojok, karena kamu nggak bisa menjawab dari Al-Quran Anda. Ini cerminan dari batin Anda yang paling dalam. Kalau ilmu jiwa itu udah tahu itu, Ibu. Ya kan? Makanya kemarin jawaban saya kepada Ibu, setelah Ibu bertanya, saya katakan, Ibu jangan menilai Al-Quran berdasarkan kitab terjemahan. Jangan menilai kemudian Al-Quran dengan kitabnya Ibu, yang hanya terjemahan. Kitab Ibu kan itu kitabnya orang Yahudi, Bu. Diambil terjemahannya, kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Itu kan kitab Ibu. Lalu kemudian kitab Ibu yang perjanjian baru tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya. Kira-kira kitab Ibu yang perjanjian baru itu bisa apa? Kalau kitabnya orang Yahudi diambil, dikatakan jangan ambil terjemahan kitab saya. Itu kira-kira kitab Anda bisa apa? Mau cerita apa kitab Anda kira-kira? Paling-paling yang dicerita kitab Ibu itu adalah orang datang, dilahirkan di kandang binatang, kemudian dewasa, dianggap nabi, dianggap rasul, kemudian dibunuh, bangkit hari ketiga, jadi Tuhan. Itu, untung ada kitabnya orang agama lain yang diterjemahkan oleh Ibu, sehingga kitab Ibu itu kelihatan mirip-mirip gitu loh. Paham nggak, Bu? Waktu sudah habis. Silakan, Bu Yuni. Enggak, sebentar, matiin dulu ini waktu ini cerita kita mau cerita apa sih? Kayaknya muter-muter di situ aja. Mau diceritain. Kitab saya kan Al-Quran. Iya, Anda bukan Al-Quran. Kayak begini apa sekarang fokusnya kita mau kemana? Ngomong kayak gini ya. Dari tadi saya lihat aja muter-muter di sini aja. Sebenarnya mau apa ya? Nah, Ibu yang nantang saya kan, Ibu mau apa? Ibu yang nantang saya mau ajak orang-orang Kristen masuk ke sini 10 orang katanya. Pesannya masih ada sama saya kok. Justru saya mau bertanya. Makanya di awal saya tanya, Ibu sudah murtad belum? Kalau belum murtad saya sedih nih. Kalau Anda sudah murtad saya senang nih. Gimana sih Ibu ini? Ibu yang nantang mau ke sini, silakan. Habis contoh Anda, kitab Anda itu perjanjian lama yang Anda punya, tanpa kitabnya tanpa kitabnya orang Yahudi, apa jadinya kitab Anda yang perjanjian baru itu? Silakan. Gak usah pura-pura. Silakan, waktu saya putus tadi ini. Silakan, Bu Yuni berbicara. Masalahnya apa yang dibicarakan orang gila itu? Anda kan mengatakan Al-Quran kitab saya. Berarti kitab Anda itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah sekarang apa jadinya perjanjian baru tanpa perjanjian lama? Coba jawab. Ini cerita apa? Mau fokusnya kemana? Saya bingung. Nggak usah malu-malu Ibu Yuni. Nggak usah ngeles lah. Lebih baik jujur. Sekarang apa nih? Sebenarnya mau cerita apa. Nggak usah kayak begitulah.
Yang jelas aja, Bu. Enggak, sekarang ini Anda ini mau fokus apa? Apa Ya, yang Al-Quran kan kitab saya, Bu Yuni. ya? Terus Itu kalau apa? Ada kalau masalah kitab apa? saya Al-Quran, berarti kan ibu muncul kemarin itu membawa kitab Anda perjanjian lama kan? Ya saya, iya kan? Bahkan di TikTok Anda keluar-keluar nyebut saya, hinakan saya, rendahkan saya, iya kan? Nah sekarang kitab Anda itu yang perjanjian lama, kalau tidak ada kitabnya Yahudi, apa artinya kitab Anda yang perjanjian baru itu? Jawab, silakan. Ini sekarang masalahnya mau bercerita apa? Mau cerita kan? ya kita bawa Begini. ceritanya. Ini wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Oke? Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan Bu Yuni, alladzina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aw yabtagun. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua itu adalah kekuatan milik Allah. Ini Al-Quran, Bu. Atabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Oke? Paham? Jadi ibu nggak usah pura-pura. Ibu membawa orang-orang Kristen mau menyerang saya 10 orang katanya. Masuk ke sini. Nah, sekarang daripada ibu abu-abu, ibu saya katakan Al-Quran memang kitab saya. Sekarang saya tanya ke ibu nih, kalau kitabnya orang Yahudi tidak Anda ambil terjemahannya, yang usianya ribuan tahun bedanya, jaraknya antara kitabnya orang-orang Yahudi dengan kitab Anda, kira-kira apa jadinya perjanjian baru milik ibu? Jawab, silakan. Moderator kasih dia waktu 2 jam bicara, moderator. Saya diam, moderator silakan. Nah kan? Ini waktu ibu saya push. Enggak. Kalau saya bicara dipotong, buat apa pakai waktu? Buang aja waktu tuh. Dia 2 jam dari sekarang jam 9. Udah, nggak usah pamer kemunafikan. Jawablah sekarang, silakan. Silakan. Saya tunggu dia ngomong sampai 2 jam. Buat apa ada waktu kalau kita saya bicara di pos-pos? Apa nih orang? Udah, jangan dirugikan dulu. Bang Jul, kasih bonus saja waktunya Bang Jul. 2 jam, silakan. Saya mau dengar. Saya mau dengar orang gila bicara. Silakan. Nah, itu kan saya dikatai gila, kan? Saya dikatai gila, masya Allah. Kalau tadinya gimana? Udah tahu lu timer di sini. Saya mau bicara. Masya Allah. Dibilangnya gila saya. Baik-baik, tak mau dengar. Ustaz saya nih nelpon mau apa? Ya, Pak Usop masuk JCC, Pak Usop lah, saya bingung saya dengan orang ini. Coba ngomong asyhadu alla Terbaik sesama muslim gitu. Nanti kita ngomong. itu Sampai ini aneh, baby Juma nih, saya pusing kepala saya nih. itu Ibu Yuni itu muslim baru belajar ngaji itu Ibu Yuni itu. Ibu udah sering saya bilang. Dengan nih. Ustaz gue ngomong nih. Jangan ke room Kristen. Udah berapa kali? Apalagi mendebat sesama muslim kayak gitu nanti jadi gorengan Kristen. Nah, jadi kurang baik, kurang adab gitu. Baik, ibu keluar dulu, keluar saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya baik-baik. Kayak gitu ya, ibu. Bu ya. Dimarahi. Ibu,
Ini Ustaz Yusuf ini. Oh, baru belajar Iqra rupanya. Iya, baru belajar Iqra, baru belajar sama Ustaz Yusuf. Oh, baru belajar Iya. Iqra. Baru ya dari kecil memang sudah muslim, tapi Ini. baru Belajar Iqra tapi masuk ke Ini, Zoom baju Kristen. kamu Oh seperti gitu. inilah. Baru muslim, Ini. Bang. Hina saya Iya. bagaimana kamu dengar sendiri lah Pak Usup. Saya pun Loh. tidak tahu dah, saya pun bingung. Loh, tadi ibu ngatain saya gila loh. Nelpon. Ternyata Anda belajar Iqra. Saya udah bilang ke dia. Nah, sekarang ibu tertawa. Laisa Gimana itu ibu? malam yujillu kabirona, bukan umat Rasulullah. Ya kayak gitu. Jadi Ahi Yusuf, Ahi Yusuf, dengarkan dulu saya Ahi. Ibu ini nantang saya. Ibu ini nantang saya. Jadi seperti Dia mau bawa teman-temannya 10 orang ke sini. Mau bicara dikasih waktu, dia ngomong sendiri, suruh kasih 2 jam ngomong nggak mau ngomong. Gimana? Kata Ahi Yusuf kayaknya baiknya di Ruqyah aja ini ibu. Di Ruqyah kayaknya. Coba dijelaskan Pak Yusuf. Santrinya Ustaz Yusuf itu. kalau mau bertanya dengan Bang Jumba, tanya baik-baik gitu. kurang baik apalagi saya tanya baik-baik dia yang nyerang pribadi saya. Keliru dapat murid ini. Saya boleh. Langsung di tengah kayak gitu, bukan kayak gitu. Coba dijelaskan Pak Yusuf sebenarnya beliau ini siapa nih sebenarnya nih? Nggak bisa nggak saya live kan ya? Karena semua Kristen sudah bela orang ini gitu loh. Iya, Ya Nggak bisa udah, saya nggak live. Pak Juang apa Beliau ini adalah pahlawan buat Kristen. Bom Tolong di sini jam siapapun saya kristologi Kristen ini adalah pahlawan. Ternyata ujung-ujungnya orang mau diruki ya rupanya. Astagfirullah. Iya, tulis saja 2 jam. Buat apa? Ini ada adab atau apa ketika saya dibagi waktu, saya dipotong-potong. Yang biar aja dia ngomong. Loh, kan ibu bertanya ke saya tadi. Iya kan? Jadinya saya jawab. Nyala. Bu Yuni, Bu Yuni. Ini saya Budi. Kamu kan pernah belajar sama saya ngaji. Jangan malu-malu muridnya kita, Bang Pak. Budi juga. Kamu tuh baru saya ajarin masalah Ar-Rahman aja begini. Kan saya udah kasih tahu sama Anda. Anda jangan dulu masuk ke agama ke Zoom Kristen. Kuatin dulu akidah kamu. Masalahnya Begini bukan kayak akibatnya. gitu loh. Saya sekarang Saya kecewa loh ngajarin kamu ngaji loh, kalau kayak gitu ya caranya. udah, itu terserah Anda. Kalau rasa Oh, kecewa, Ya, semuanya akan dilawan ibu ini. Istighfar. Coba Bu Yuni, dengerin ya. Saya malu di sini. Ini Bang Zuma ini adalah orang yang kita panut di sini untuk mempelajari agama kita. Tapi Bu Yuni membantah dia. Dan itu ingat ya, waktu lagi saat Bu Yuni mengaku diri menjadi moderator, saya ada di sana loh. Saya juga ada di sana itu. Dan saya malu. Ya, oke lah. Saya bilang saya moderator itu nggak usah. Saya, dengerin dulu Bu Yuni. Saya moderator ini kalian. Kalau kalian nggak bisa terima ya sudah. Dengar. Kan gini Bu Yuni. Kan sudah dari sudah lama itu Bu Yuni kita larang jangan berangkat, jangan pergi ke Zoom Dibilang saya Kristen Bu munafik, Yuni. saya males masuk, tapi ya udah naik lagi. Besok lagi bikin lagi ulah. Saya ini apa? Saya pun tanya baik-baik. Coba astagfirullahaladzim dulu Bu Yuni. Coba istighfar dulu lah Bu Yuni. Ingat ya tadi ayat-ayat yang disebutin nama Bang Zuma itu benar. Hati-hati. Itu saya tanya. Oke, saya baru belajar ikrom itu. Kalau mau susah. Tapi adakah tulisan di TikTok orang-orang yang nggak pinter ngaji dilarang masuk? Sabar saja sudah. Jadi sebenarnya teman
teman-teman, konten ini di live-kan Bu Yuni ya. Konten ini saya live-kan untuk orang-orang Kristen di luar sana, utamanya bom in the gang. Saudara-saudara saya. Dengan bom live masa saya Tadi mau siang ngomong? ya, tadi siang saya dibully di tempat bom itu, dan dengan bangganya mereka mempertontonkan video Ibu Yuni mewakili umat Islam secara keseluruhan. Lah kamu yang Astagfirullahaladzim. sekarang kamu yang kamu kesal. Jadi Ya, si Juma. saya dari awal juga tahu Ibu Yuni pasti ada gangguan, Itu yang gitu ya, kamu pasti ada gangguan. ngomong, lalu Iya. marah ke Ada gue. beres ini Bang Juma. Masalahnya Pasti ada gitu. gangguan, pasti ada Betul, gangguan. betul. Jadi untuk bom dan juga teman-teman yang ada di VIC, kemudian apalagi namanya satu, Itu ya yang ada di TikTok, ya yang Solanta semua ya. Lihat ini Saya Ibu live-kan di Yuni TikTok ini. juga ini. Ini Ibu Yuni adalah saudara kami muslimah. Oke? Tapi setelah saya kenal guru-gurunya, beliau ternyata adalah para ustadz, dia sahabat-sahabat saya. Berarti mohon maaf, kalian salah paham dengan beliau. Beliau ini, Saya Bang Suma. Ya. beliau ini ya ternyata santriwati daripada teman-teman saya. Jadi jangan kalian manfaatkan beliau untuk kemudian menyerang kami umat Islam. Kesalahan yang terjadi kemarin itu antara saya, kalau saya salah, artinya saya dikagetkan dengan kondisi yang ada, karena saya baru menghadapi kondisi seperti itu. Oke ya? Jadi jangan kalian berbangga diri, wah ada senjata baru nih bernama Bu Yuni yang bisa kita pakai untuk kemudian nyerang Islam. Sama seperti Ibnu Kalam. Ibnu Kalam itu sudah menjadi murtad hakiki dia. Dia sudah murtad hakiki. Tadi waktu saya di bom itu, benar-benar dia sudah murtad. Bukan lagi Islam dia, tapi dia sudah murtad benar-benar. Ya, mudah-mudahan Ibu Yuni ini tidak terkontaminasi dengan Ibnu Kalam. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Amin. Amin. Tapi Pak Ibnu Kalam itu betul-betul sudah murtad dia. Dia sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Sejak dalam Al-Quran sudah dijelaskan menurut dia. Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan di dalam Al-Quran menurut Ibnu Kalam. Dan dia tantang saya debat. Ya, jadi sebenarnya bukan Ibu Yuni yang saya peruntukkan ini malam, karena saya tahu keterbatasan beliau dan juga keterbatasan saya. Tapi yang ingin saya katakan kepada bom in the gang, Anda jangan kemudian merasa dapat angin segar. Lihatlah apa yang terjadi malam ini. Oke? Itu pelajaran buat bom dan teman-teman sekalian. Untuk Ibu Yuni, saya katakan, Ibu, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk Ibu. Oke? Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya juga memaafkan kesalahan yang ada pada diri Ibu terhadap saya. Karena biar bagaimanapun, saya merasa terluka, Ibu. Ibu di depan orang-orang musuh-musuh Allah yang sudah bertahun-tahun kita berdebat yang dengan mereka, Ibu jelek-jelekan saya di sana. Saya maafkan. Semoga ini menjadi sebab Ibu mendapat pencerahan dari Allah, kemudian hati Ibu bisa dilembutkan. Mari belajar Al-Quran sama Bang Budi, sama Ahi Yusuf, ya. Sama saya juga boleh. Saya juga boleh belajar sama Ibu ngaji. Belajar sama Ibu, belajar Quran. Tapi pesan saya satu, Bu. Jangan sekali-sekali kemudian Ibu masuk ke dalam roomnya orang Kristen, lalu menganggap materi-materi yang ada di sana itu sebagai firman Allah. Jangan Anda menganggap bahwa itu adalah kalamullah. Jangan Ibu anggap bahwa itu adalah hadits daripada, sabda daripada Nabi Isa alaihissalam. Percayalah kepada Al-Quran. Percayalah kepada Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 79 itu Ibu nanti baca. Bahwa ada sekelompok orang setelah Nabi Isa alaihissalam yang menuliskan kitab, menuliskan buku, dan menganggap buku itu adalah sebagai firman Tuhan. Kenapa, Bu? Kalau Ibu menganggap mereka itu, apa yang mereka sampaikan itu adalah kalamullah, adalah firman Allah, seakan-akan Ibu menjadikan itu sebuah kebenaran, lalu kemudian penasaran dengan itu, ingin menguji Al-Quran melalui kami. Ibu keliru di situ. Lain cerita, kalau Ibu japri ke saya, Bang Suma, atau kepada yang lain. Bang Suma, teman-teman Kristen mengatakan begini, bagaimana menurut Abang?
Tapi kalau ibu kemudian dengan petantang petenting di depan umum lagi live, ibu bertanya kepada debater Islam di depan orang-orang non-Islam, itu dianggap sebagai senjata bagi mereka untuk menyerang Islam. Makanya di mana-mana sekarang itu Bu Yuni versus Bang Zuma, mereka tertawa. Padahal ternyata ibu ini adalah santriwati dari sahabat-sahabat saya, Bang Budi, Ahi Yusuf. Mereka dengan saya itu satu badan. Saya jujur, saya minta maaf, ya. Minta maaf, saya minta maaf. Allah Allah. Enggak, Bang Budi, Ibu Yuni ini tolong dirangkul. Kalau hatinya masih bisa diselamatkan, dilembutkan untuk menerima Islam, dirangkul baik-baik. Silakan. Mungkin ada yang ingin Ibu Yuni sampaikan, atau masih mau ngatai saya gila juga, silakan, tidak apa-apa. Silakan, Gus. Dikatai saudara sendiri nggak apa-apa. Boleh, udah. Time saya bicara, berapa menit tadi bicara dia? Sekarang gantian saya. Jangan diam. Oke. Saya tidak pernah meragukan keislaman saya. Itu hak saya dengan Allah. Itu hak prerogatif saya dengan Allah. Nggak ada siapapun yang bisa mengganggu saya. Bang Firman boleh di-mute. Itu itu hak saya. Oke? Dan kalau Anda mengatakan saya abu-abu lah, saya mau Kristen, saya mau itu saya tanya satu aja, siapa Anda? Oke. Itu aja. Kalau Anda mengatakan saya murtad, ya terserah. Itu dosa kalian. Pahala buat saya. Itu aja, saya senang aja. Dan kalau kamu tadi pergi ke Jumat, tiba-tiba kamu ribut di Jumat, kamu tiba-tiba seolah-olah kamu menyalahkan saya. Loh, saya tahu apa. Bapak udah telepon saya, dia mau bikin suruh masuk. Saya nggak masuk. Ada saya tadi masuk lah. Saya nggak masuk. Aditya bikin itu Tamil, saya masuk sebentar aja. Saya memang udah hati saya udah sakit. Udah saya nggak masuk, saya tutup, saya off data sampai sore. Saya udah lelah. Karena saya terus terang saya baru dalam kayak beginian. Saya bukan mau nyerang siapa-siapa. Tapi saya cuma ingin beritahu kamu, jangan kamu seperti itu sangatlah sama orang. Terlalu membatasi privasi orang. Orang itu juga punya keinginan dia sendiri. TikTok, streamnya itu udah kayak Facebook lah, semua orang boleh pakai. Bukan hanya di situ udah tulis itu orang goblok dilarang masuk, enggak, itu aja itu. Dan ketika saya bertanya pun saya udah bilang kan, ketika saya pergi JCC nggak diterima, ketika saya di MDM saya di-kick, ya udah saya diam aja, nggak ngomong apa-apa, udah. Saya perlu luruskan Bu Yuni barusan masuk ke sini loh. Ya, enggak, kemarin udah berapa bulan saya masuk nggak diterima di JCC. Nggak diterima karena apa, Bu? Di sini sifatnya umum. Iya, tapi saya nggak diterima. Berkali-kali saya di waiting room itu nggak dimasukin. Saya buat apa, Bu? Nah, kalau Ibu mengatakan begitu, buktinya mana, Bu? Kami tidak pernah loh menolak seseorang yang masuk ke sini. Kami terima semua. Berkali-kali saya di waiting. Masa saya lupa saya mau screenshot apa? Udahlah. Nah, itu kalau Bu. Kamu enggak, sekarang ini masalahnya kalau ketika saya bicara dianggap selalu saya buat fitnah itu apa? Saya pun heran. Saya pun heran. Buat apa saya mau fitnah-fitnah? Itu makanya ketika saya tercendang lah ngeliat Abang Jumali saya di TikTok, ya udah saya masuk ke sana sebentar. Udah jadi kayak begitu. Saya bilang TikTok semua orang masa iya masa setiap orang yang masuk TikTok, kamu jangan masuk TikTok ya, kamu belum pinter, kamu lebih baik ngurusin suami kamu, anak kamu yang nggak usah masuk TikTok. Itu apa gitu loh, saya mau heran. Kenapa kalian dengan saya aja? Saya ke FIC saya di saya. Ketika saya mengaji pun saya mau ngomong apapun, masa saya hari-hari ngaji ya gitu. Mau dikasih tahu ke orang, ya kakak juga kan. Bu Yuni, saya cuma pesan gini aja sama Bu Yuni waktu kemarin, Bu. Tolong ya kalau mau masuk ke enggak, saya yang ngomong, Bu. Iya.
kalau mau masuk ke Zoom lain, coba baca dulu Al-Quran, terjemahannya dibaca dulu dari surat pertama sampai surat 114. Udah kuat akidah kita, baru kita mampu untuk masuk ke Zoom orang lain. Ibu bicara, Bu, saya yang bicara. Keluar. Nanti kalian itu ngobrol sampai 2-3 jam nggak apa-apa. Saya lebih capek. Bagi saya kesempatan ngobrol dulu, boleh nggak? Mas Budi aja nggak mau. Nggak bisa nasihatin orang. Saudaranya. Ya sebagai sesama muslim kita saling menasihati itu wajar, Bu. Tapi kalau iya, saya terima nasihatnya, saya terima. Saya kan udah terima. Oke, saya terima ketika orang lain menasihati, saya terima. Tapi kalau seandainya saya pergi juga, itu kan hak saya juga. Iya, memang itu hak ibu. Mau ibu ya, kesana kesini itu seolah-olah kalian itu menahan privasi orang. Tetapi itu gini loh, loh. Bu, dalam dunia media sosial ini taktik dan trik ini memang digunakan. Ya terus terang kami di sini kaget melihat Ibu Yuni masuk di ruangannya Oten, tapi dengan statement yang katakanlah saya sendiri di sana loh, Bu, memojokkan kami. Nah, kami kaget dengan hal ini. Ada apa? Ini ada apa? Ya kalau perlu ke depannya lagi, ya main-main aja ke Zoom sini. Saya akan menerima kok. Di sini itu tangan terbuka, kecuali orang yang bikin ulah di sini itu saya keluarkan. Tapi selagi masih baik-baik saja, ya silakan gabung di sini. Di sini banyak ada Ustadz Tata, udah ada Mas Budi. Belajar di sini ada ruang Iqra, ruang Al-Quran, ruang Tadarus ada di sini. Silakan. Kami terbuka, tetapi di sini jangan membuat statement-statement yang saling menjatuhkan. Kita sesama muslim. Ya. Perkara ibu mau ke TikTok atau ke tempat lain itu monggo, silakan, itu haknya ibu. Tapi kami di sini hanya memperingatkan. Memang nggak ada hak kami untuk berkata begitu, tapi kami sebagai sesama muslim merasa prihatin. Apakah kami tidak boleh merasa prihatin dengan adanya saudara saya main di tempatnya Oten dipergunakan untuk menyerang kami? Ini kan suatu hal yang nggak baik, loh, Bu. Itu sih saran kami, saran JCC untuk Ibu Yuni. Perkuat dulu keimanannya, belajar ngaji di sini, perkuat dulu keimanannya dan dihafalkan dan lain sebagainya. Gabung di sini, ada Ustadz Tata. Halo, saya boleh nambahin dikit Pak Zul? Ya silakan. Gini, jangan Bu. diserang, seperti jangan diserang dulu. Enggak. Memang ibu mau kemanapun, ibu mau ke rumah Oten manapun, itu hak ibu. Tapi ketika ibu sebagai umat muslim, itu ada koridor-koridor yang sudah diatur oleh Quran. Teman-teman ada yang bisa bacain artinya aja deh. Al-An'am ayat 68 sama Quran surat An-Nisa 140 biar ibu ini bisa paham. Ada yang bisa bantu saya enggak? Al-An'am 68 dan An-Nisa 140. Apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya di situ? Silakan. An-Nisa berapa? 140 sama Al-An'am 68. Ya, yang di chat itu jangan ada tuduhan-tuduhan kalau sebelum ada bukti ya, seperti Bu Yuni bla 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 bla. Jangan sampai kita nanti salah nuduh tapi bukti belum ada, fitnah jadinya. Silakan Om Husaimah, silakan diminta tolong dibaca. Salah apa? Itu. Jadi Auzubillahi minasyaitonir rajim. Waqad nazzala alaina ayatillahi yaqfaru biha wa yastahsau biha wa la taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsi ghairihi innakum izam misluhum innallah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sadaqallahul azim. Sungguhnya Allah akan menurunkan ketentuan bagi dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tak berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam.
Jadi saudaraku, maksud dari ayat ini kalau saya lihat bahwa kalau memang ada segolongan kaum mengolok-olok Al-Quran, janganlah kamu duduk bersama mereka. Itu maksudnya. Ini sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam. Demikian Bu. Demikian Bu Abraham, silakan. Ya, terima kasih. Jadi jelas ya Ibu ya, ketika kita duduk sama mereka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka jelas kita disamakan dengan mereka. Semoga itu bisa jadi perenungan Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi, alasannya yang Hendres dibaca. Ya, nanti Sedikit, ada. Mas. Ya, silakan. Yang mau memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau menegaskan lagi ya, memang Bu Yuni ini ya Islam. Kalau pagi subuh itu saya sama Bu Yuni itu ya sering ngaji. Ya, jadi memang hal ini memang ya kesalahpahaman lah sebagian ya, karena ketika Bu Yuni pernah di-kick di MDM, JCC, mungkin waktu itu ada hal yang nggak sengaja ya, karena bukan hanya Bu Yuni sih sebetulnya. Bang Hiro Tiger pun pernah kena kick ya, waktu itu ada suatu kesalahan lah ya, bukan disengaja itu ya. Cuman Bu Yuni kan nggak paham itu kan gitu ya. Saya juga sebetulnya juga pernah kan gitu ya. Dan untuk Bu Yuni sabar ya, tarik napas panjang dulu ya, jangan kita emosi lah ya. Sebelumnya dari kemarin-kemarin sebelum ini kan sebetulnya saya sudah banyak ngomong sama Bu Yuni, udah nasihati banyak ya, karena tiap pagi ngaji. Udah kita fokusnya itu ngaji dulu aja lah. Saya Bang Suret nih, dia juga banyak ngaji itu ya balik katam, tapi kalau untuk mau masuk ke channel-channel Oten itu memang malas. Kenapa? Di sana itu mau debat apa, mau nasihati apa, orang budak semua kok kan gitu. Orang pemakan babi semua kok dinasihati, nggak bisa. Ya. Jadi serahkan aja orang-orang yang memang punya kemampuan, baik dia keilmuannya, intonasi bahasanya yang cukup tegas dan tajam, biar mereka sajalah. Kita kemana? Kita diskusi ayat-ayat Al-Quran, tadabburi ayat-ayat Al-Quran, baca belajar tajwid. Itu lebih bermanfaat waktu kita. Karena nanti gini Bu Yuni ya, kita umat muslim kepada umat muslim, kenapa harus menasihati? Pertama, nasihati umat muslim itu adalah kewajiban, dan nanti kembalinya kepada yang menasihati itu pahalanya. Kalaupun nggak diterima tetap dapat pahala ya. Kedua, memang hak kita, privasi kita mau kemanapun. Andaikan saya mau nyemplung ke lubang WC, ada kawan-kawan saya yang ngerti saya mau nyemplung WC, apa mereka mau diam? Enggak. Tapi kalau biangnya ya biarin saya nyemplung WC, orang memang tubuh saya kok kan gitu. Ya tapi kan kita yang bau kan begitu. Ya. Jadi memang privasi kita mau kita kemanapun, tapi kan kita kan pakai akal. Bang Suweti kan selalu ngomongkan akal. Dengan akal kita akan ngerti mana yang untung, mana yang rugi sama kita. Kalau rugi itu apa kan begitu, ya. Oke lah ya Bu, ini mohon maaf ya kalau saya menasihati ini atau segala macamnya. Insya Allah kita Udah saya Pak Usop, saya suruh keluar, saya keluar dulu. Assalamualaikum semua. Ya oke. Apa itu hak kalian, saya tanggung aja lah dosa. Jangan dulu keluar Bu Yuni, jangan dulu. Udah. Jangan, lebih baik keluar aja dulu. Saya mau keluar juga karena nggak ada pentingnya juga. Kita lanjutin. Ya, gini, untuk yang terakhir, Ya, insya Allah mungkin nanti statement kita dari Bang Zuma, bagaimana Bu Yuni ya. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Pertama saya minta maaf pada teman-teman yang lain ya, terkait dengan apa yang terjadi ya. Jadi kemarin itu bukan cuma sekali ya, Ibu Yuni tiba-tiba muncul pada saat saya live, lalu kemudian mengajukan pertanyaan, di mana pertanyaan itu adalah pertanyaan titipan semua dari orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada sedikit pun saya memperlihatkan hal yang sifatnya itu secara pribadi kepada beliau. Saya sampai kurang lebih 2 jam
menerangkan bahwasanya kita sebagai umat Islam itu kalau hanya sekedar ikut dengan teman-teman non-muslim bukan dalam hal dia, tapi kalau kita kemudian kita masuk ke ranah debat, maka kalau bukan hati kita yang mengeras, putus asa, bisa-bisa kita menjadi murtad. Kenapa? Islam itu berat, agama yang ada di sebelah itu enak, kenikmatan semata yang ada di sana. Sementara ini kita di Islam ini adalah penjara, sijnul bagi kita. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi kalau orang-orang yang tidak memahami Al-Quran secara mendalam, ya, lalu kemudian bergabung dengan orang-orang yang di seberang sana, bisa jadi dia akan jatuh cinta terhadap kekufuran. Nah, kemudian saya tidak menyimpan dalam hati kejadian kemarin itu. Saya udah lupa. Tiba-tiba Ibu Yuni ya muncul kemudian di TikTok membahas saya, menantang-nantang saya. Lalu kemudian kebetulan daripada itu saya tengok juga dari Zoom YouTube konten-konten daripada teman-teman debater Kristen, loh kok saya yang dibahas, dipanggil-panggil di sana sebagai baby Suma. Mereka cerita tentang saya, terus cerita Ibu Yuni. Jadi dalam pikiran saya, oh orang ini adalah orang yang digunakan oleh mereka untuk menyerang kita umat Islam, untuk menyerang saya secara pribadi, gitu, sebagai kristolog. Nah, terbukti pada saat tadi saya ke bom, ya dipertontonkanlah video Ibu Yuni ini. Nah, kemudian ada yang japri saya, Bang, Anda ditantang sama Bu Yuni. Katanya dia ingin membawa teman-teman Oten 10 orang untuk mengawal beliau. Nah, saya yakin kali, kalaupun dia muslim munafik ini, kan gitu. Karena sebagai apologet kan kita siang malam itu menunggu teman-teman Kristen untuk berdialog. Nah, sekarang ada orang yang ngaku Islam, lalu kemudian datang membawa 10 Oten untuk berdebat dengan saya, kan gitu. Nah, ini jadi yang saya katakan, oh ini jatuh-jatuhnya ini munafik atau ini adalah misionaris. Karena kan sebagai apologet kita banyak menemukan tipikal-tipikal orang yang kayak begini nih, pura-pura jadi Islam, belajar ngaji, kita nggak tahu latar belakangnya dari mana. Termasuk Ibu Yuni, ada nggak di antara kita yang tahu ini orang dari mana? Nggak ada kan? Serta merta masuk, kita kenal di Zoom, kemudian kita ngajari dia ngaji. Wallahu alam. Tapi faktanya kita dengarkan aja. Dari saja ibu ini tadi ya, ibu ini benar-benar sama seperti orang yang dari kecilnya disami oleh kalbunya dari Al-Quran. Kan muatan pembahasan saya, permintaan maaf. Ya kan? Saya mohon maaf Ibu Yuni. Tapi apa setelah gilirannya? Gak ada sedikit pun permintaan maaf saya itu berbekas pada jiwanya. Hanya kekerasan hati kemudian yang muncul kemudian. Jadi ya apa hendak dikata, teman-teman, saya minta maaf. Saya minta maaf, kita doakan saja beliau. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, hatinya dilembutkan oleh Allah, atau setidaknya jangan diikutkan lagi di dalam dunia dialog, di dunia debat seperti ini. Nah, teman-teman yang akrab dengan beliau, kalau menemukan beliau ada di Zoom teman Kristen, tolong dinasihati agar dia keluar. Kecuali beliau sudah tidak bisa untuk dinasihati. Saya kira begitu. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas nasihat teman-teman sekalian. Bang Dazuma boleh sebelum ke Umi Dini dan Ibu Daangon, boleh nggak? Iya, itu tadi Baby Zulkeplek ya.